warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuperah. Kali ini saya akan membuat video mengenai dinamika, yaitu fisika terapan. Yaitu di dalamnya ada konsep hukum dan contoh soal. Dari ini kita menyajikan tinjauan konferensi mengenai dinamika fisika dari konsep hukum Newton hingga penerapannya dalam dinamika praktikal dan dengan contoh soal pembahasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke itu dinamika. Pengantar dinamika fisika terapan ini adalah cabang yang mempelajari hubungan antara gaya dan gerak benda, berbeda dengan kinematika yang hanya mendeskripsikan dinamika, menjelaskan apa benda bergerak, henti bergerak. Gaya adalah besaran faktor yang dapat menyebabkan benda berubah bentuk, bergerak, atau berubah arah geraknya. Secara formal, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda atau mengubah bentuk benda tersebut. Gaya memiliki satuan Newton dalam sistem SI. Kedua itu, percepatan adalah besaran yang menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu. Formal. Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satu waktu. Rumus percepatan adalah A delta F delta T atau A. Percepatan ini memiliki satuan meter per sekon kuadrat dalam sistem SI. Percepatan dapat bernilai positif, yang berarti benda mengalami percepatan atau mempercepat, atau negatif yang menandakan benda mengalami perlambatan atau memperlambat. Fokus utama dalam fisika terapan adalah penerapan hukum Newton dalam sistem nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun teknologi canggih. Pemahaman ini sangat penting untuk menganalisis, merancang sistem mekanis dan efisien. Selanjutnya kita ke dinamika partikel, yaitu pengertian dan jenis gaya. Dinamika partikel berfokus pada analisis gaya yang bekerja pada benda yang dianggap sebagai titik atau partikel. Gaya-gaya ini yang menentukan perubahan keadaan gerak benda, yaitu yang pertama gaya berat atau gravitasi. Gaya tarik bumi terhadap benda selalu mengarah ke pusat bumi. Yang kedua itu gaya normal, gerakan tegak lurus yang diberikan permukaan pada benda yang bersentuhan. Yang ketiga itu gaya gerak, gaya melawan arah gerak relatif benda terjadi pada permukaan kasar. Yang keempat itu gaya dorong atau tarik, gaya eksternal yang diaplikasikan untuk menggerakkan atau menarik benda. Contohnya gaya gravitasi menyebabkan apel jatuh, sementara gaya gesek antara ban dan jalan memungkinkan mobil berhenti. Selanjutnya kita masuk ke dinamika rotasi, yaitu konsep dan rumus dasarnya. Dinamika rotasi dalam studi tentang gerak benda tegak yang berputar pada proses konsep dinamika partikel memiliki analogi dalam dinamika rotasi. Besarnya utama dinamika rotasi itu yaitu toris, analog dari ukuran kemampuan gaya untuk menyamakan rotasi atau momen gaya. Yang kedua itu momen inersia adalah analog dari massa, ukuran kelembapan benda terhadap perubahan gerak rotasi. Yang ketiga itu percepatan sudut, yaitu analog dari percepatan linear, laju perubahan kecepatan sudut. Rumus utama yang menghubungkan besar-besaran ini adalah hukum Newton 2. Hukum Newton untuk rotasi sama dengan A. Menerapkan dinamika rotasi dapat ditemukan pada setiap objek yang berputar, mulai dari peralatan rumah, tangga hingga komponen mesin industri. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal dinamika rotasi dan pembahasan. Contoh soal ini mengilustrasikan penerapan torsi dan momen inersia dalam gerak melingkar. Contoh soal pertama itu mencari percepatan sudut. Soalnya itu sebuah roda memiliki momen inersia 2 kg kali meter pangkat 2 dan diberi toris sebesar 10 Newton
meter, berapakah percepatan sudut atau alfa roda? Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu kita punya sebuah roda yang diputar oleh gaya. Nah, gaya yang menyebabkan benda berputar disebut itu toris. Besar toris menentukan seberapa cepat roda bisa berputar atau diputar percepatan sudut. Kita diminta mencari percepatannya. Kemudian kita tentukan rumus yang digunakan. Hubungan antara toris, momen inersia, dan percepatan sudut dijelaskan oleh hukum 2 Newton untuk rotasi, yaitu toris sama dengan A dikali sudut. Rumus ini mirip dengan hukum Newton pada gerak lurus, yaitu F sama dengan M kali A, hanya saja dia di sini semua besaran tersebut retak. Kemudian kita ubah rumus sesuai yang dicari, karena kita ingin mencari sudutnya, maka rumusnya kita ubah jadi A sama dengan tambah torsi, dan kemudian kita substitusi nilai yang diketahui. Kita masukkan nilai soalnya itu 10 atau per 2 kg meter. Terus kita bagi, dan hasilnya itu kita kayak artinya itu roda memiliki percepatan sudut sebesar 5 radian per detik kuadrat. Jadi setiap detik kecepatan putaran bertambah itu 5 radian per sekon. Semakin besar torisnya, semakin besar pula percepatan putarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal kedua, yaitu contoh soal itu juga mencari toris yang dibutuhkan. Soalnya itu hitungkan toris yang diperlukan untuk memutar benda dengan percepatan sudut 3 radian per sekon pada 2 jika momen inersianya 4 kg per meter kuadrat 2. Nah, di sini sekarang kita kebalikannya dari soal pertama. Kita sudah tahu berapa cepat benda ingin kita putar, yaitu A sama dengan 3 radian per sekon pangkat 2, dan seberapa berat atau sulit benda itu diputar, yaitu sebanyak 4 kg per m pangkat 2. Nah, kita ingin tahu seberapa besar toris atau gaya putar yang dibutuhkan. Kita gunakan rumus tetap sama, kita gunakan rumus yang sama karena kali ini yang dicari adalah toris. Substitusikan nilainya, kita masukkan nilainya ketahui, itu 4 kali 3 sama dengan 12. Maka artinya itu untuk membuat benda berputar dengan percepatan sudut 3 radian per sekon pangkat 2 diperlukan gaya putar sebesar 12 Newton meter. Semakin besar nilai momen inersia benda, makin berat atau besar. Semakin besar pula toris yang dibutuhkan untuk percepatan putarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus, yaitu penerapan dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dinamika bukanlah sekadar teori, tetapi fondasi dari banyaknya mekanisme yang digunakan setiap hari. Sistem rem kendaraan. Sistem rem bekerja berdasarkan gaya gesek. Gaya yang diaplikasikan pada padel rem menghasilkan gaya gesek besar yang mengurangi energi kinetik. Mobil menjadi energi termal menyebabkan perlambatan yang aman. Kedua itu kontrol dan bidang miring. Alat-alat sederhana ini menggunakan prinsip gaya dan usaha untuk mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban berat. Kontrol mengubah arah gaya, sementara bidang miring mengurangi magnitudo gaya. Yang ketika itu aktivitas olahraga. Analisis gerak dalam olahraga melibatkan dinamika, menentukan gaya dorong optimal saat berlari
berlari, teoris yang dihasilkan saat memukul bola atau lintasan proyektil atau lemparan bola yang dipengaruhi oleh gravitasi. Yaitu adapun tips dan strategi mengerjakan soal dinamika fisika, yaitu memecahkan masalah dinamika membutuhkan pendekatan sistematis. Berikut strategi yang dapat membantu Anda sukses, yaitu periksa satuan. Selalu gunakan satuan SI yang konsisten, yaitu kg, MSN atau radian. Kesalahan satuan adalah sumber kesalahan umum. Itu latihan variasi soal. Jangan terpaku pada satu jenis soal. Latihan kasus bidang miring, sistem kontrol, rotasi untuk memperkuat pemahaman konsep. Itu yang kita gambar seketanya. Ini buat kita buat diagram benda bebas, yaitu yang ini penting mengusahakan supaya bekerja untuk menentukan soal gaya. Kita pahami konsep dasarnya. Pastikan Anda memahami perbedaan antara massa dan berat, gaya gesek, statistik dan kinetik, serta konsep teoris dan main inersial. Yang terakhir itu kesimpulan dan rangkuman materi dinamika fisika terapan. Dinamika fisika terapan ini menjabati teori dari aplikasi praktis, memberikan landasan penting bagi insinyur dan ilmuwan. Teori gaya gerak ini memahami gaya sebagai penyebab perubahan gerak atau dinamika partikel. Yang ketiga itu hukum Newton. 3 hukum dasar yang mengatur semua interaksi gaya dalam mekanika klasik. Yang ketiga itu aplikasi modern atau penerapan konsep dinamika dan desain mesin, struktur dan teknologi modern. Yang keempat itu dinamika rotasi, analisis gerak benda tegak dengan menggunakan konsep teoris dan momen inersia. Yang kelima itu problem solving, menggunakan contoh soal untuk melatih manusia dan perhitungan sinematisnya. Itulah tadi pembahasan tentang dinamika fisika terapan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.